Masih enggak? Siapa? Nama kakak siapa? Iya betul. Mungkin adik-adik merasa asing dengan kakak-kakak yang baru ini. Sebelum baik adik-adik, kedatangannya kakaknya memperkenalkan diri. Nanti kalian sapa ya. Hai, misalnya Kak Mita, hai Kak Mita, gitu ya. Oke? Ragu-ragu. Silakan kami. Selamat pagi adik-adik. Halo. Hai. Halo. Baik, perkenalkan nama kakak Kristiana Ani. Kakak dari Kabupaten Bengkayang. Hai Kak Ani. Hai adik-adik semuanya. Halo. Perkenalkan nama kakak Melentia Wisi. Kakak biasa dipanggil Wisi atau kakak dari Tangwas. Hai Kak Wiksi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Perkenalkan nama kakak Anastasia, bisa dipanggil Tasya. Kita sama satu kabupaten dari Alam. Kakak tinggal di Garangan. Halo Kak Tasya. Baik adik-adik, Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. tepuk tangan untuk kita semua. Pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Iya, betul sekali. Siapa yang mau mimpin doa? Ayo. Yang mau mimpin doa siapa? Ada yang mau? Ada yang berani nggak? Iya boleh. Tepuk tangan buat temannya. Ayo kita ambil sikap berdoa ya. Kita berdiri, kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan bersama kakak-kakak kami di gereja kami. Engkau berkatilah mereka dan Engkau berkatilah kami dan berkatilah teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada hari ini. Semoga besok mereka bisa hadir bersama kami dan berkumpul bersama-sama. Ya Bapa, hanya ini doa kami kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Rendah hati itu adalah sikap yang tidak menyombongkan diri kepada teman-teman yang lain. Contohnya tadi ketika mendapatkan nilai yang bagus, misalnya siapa ini namanya? Clara. Misalnya nih Clara kan dapat ranking, misalnya ranking 1. Terus Cleo ini contoh ya. Cleo mendapatkan peringkat terakhir di kelasnya. Jadi si Clara ini sombong kan, aku dapat ranking 1 nih Cleo,
ranking terakhir, itu nggak boleh ya adik-adik. Siapa yang sering kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak yang merendahkan temannya? Berarti kalau kalian tidak pernah berbuat seperti itu, artinya kalian sudah rendah hati. Iya, betul sekali. Halo. Hai. Nah, jadi pada pertemuan katekisme kita pada pagi hari ini, kakak akan menampilkan sebuah video. Nanti video itu kalian simak ya. Nah, habis kalian nonton video itu, nanti kakak memberi kalian pertanyaan. Nah, adik-adik sekalian, setelah kalian nonton video yang kakak tampilkan tadi, nah, kakak akan memberikan kalian beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama itu, dari video tadi itu, ada tokoh yang dikatakan dia itu rajin beribadah, namun dia menyombongkan diri. Nah, siapakah dia? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan ya. Oke. Berdiri ya. Saya berusia Asalene dan asal saya dari Ayugunari. Hai. Jawabannya Ayo dijawab. betul atau tidak, Kak? Betul, Kak. Nah, tapi tidak apa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat adik yang sudah menjawab tadi. Oke. Jadi di sini kakak akan menjelaskan dari video yang kita tonton tadi, orang yang menyombongkan diri ketika beribadah itu adalah orang Farisi. Nah, adik-adik sekalian, dari bacaan bab 18 ayat 9 sampai 14 itu, dalam video tadi Yesus bercerita tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah, orang yang pertama itu yang pergi kepada Allah itu, yang sudah kakak jelaskan tadi, yaitu orang Farisi. Yang mana orang Farisi itu menyombongkan dirinya. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang rajin beribadat dan taat pada hukum Allah. Nah, ketika ia berdoa kepada Tuhan, ia mengucapkan sebuah kata, "Aku bersyukur karena aku bukan orang jahat seperti orang lain. Aku tidak seperti pemungut cukai." Nah, dari video tadi itu, Yesus itu mengajarkan kita untuk ketika kita misalkan yang sudah kakak kita terjelaskan, kalau kita mendapatkan nilai tinggi, kita tidak boleh menyombongkan diri. Jadi kita itu harus bersikap rendah hati. Nah, dari bacaan ini tadi juga, orang Farisi itu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi kakak harap kalau misalkan kalau kita tuh berteman, kita tuh nggak boleh menyombongkan diri. Misalkan kalau mendapatkan nilai yang baik, nilai yang tinggi dari teman-temannya yang lain, kita itu tidak boleh sombong. Tuhan itu tidak suka kalau kita sombong. Tuhan itu sukanya kita itu rendah hati. Nah, sedangkan dari video tadi itu, orang kedua adalah seorang pemungut cukai. Ia berdiri jauh-jauh, ia tidak berani mengendah dan berkata, "Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu Yesus mengatakan bahwa pemungut cukai itulah yang pulang ke rumahnya dengan hati yang berkenan kepada Tuhan, karena ia rendah hati dan mengakui dosanya. Jadi dari video itu tadi, seorang pemungut cukai itu menjadi contoh bagi kita bahwa kita itu walaupun kalau tidak berada di atas, ibaratnya kalau kita mendapatkan nilai tinggi, kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita itu harus bersikap rendah hati. Seperti yang telah kakak kita terjelaskan tadi itu, walaupun kita mendapatkan nilai tinggi ataupun kita mendapatkan peringkat 1 dari teman-teman yang lain, kita tidak boleh menyombongkan diri ya.
iri hati gitu sama orang. Kalau misalkan si adik ini tadi kan siapa namanya? Nah, si Clara yang apa namanya mendapatkan peringkat pertama. Jadi walaupun dia berada di peringkat pertama, dia itu tidak boleh menyembuhkan diri, gitu ya. Lebih baik dari teman kita misalnya ketika seperti yang Kak jelaskan tadi nilai kita itu bagus, kita lebih rajin atau punya permainan lebih banyak. Namun Tuhan itu mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak melihat bukanlah siapa yang paling hebat, melainkan siapa yang punya hati yang rendah dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita berbuat salah kepada teman kita, lebih baiknya kita meminta maaf. Oke, jadi apa tadi kalau kita berbuat salah kepada teman kita harus minta maaf. Tadi Kakak Winsi kan sudah menjelaskan. Ini sekarang Kakak mau nanya nih. Tadi kan ada yang nyatakan ya. Bacaan dari kitab suci tadi itu ngambilnya dari Injil siapa? Ayo, ada yang nyatat? Ayo, yang mau jawab silakan angkat tangannya berdiri. Boleh? Ya. Leo boleh? Lukas Lukas beberapa? 18 ayat 9 sampai 4. Betul? 14. Betul. Ya, beri tepuk tangan kepada Leo. Biar hadiahnya ya. Ya, adik-adik, tadi Kak Winsi sudah menjelaskan isi tema kita pada hari ini yaitu apa? Tentang perumpamaan tentang Pemucukan. Farisi dan pemuncukan. Iya, betul. Oke, beri tepuk tangan. Adik-adik, apa yang kalian ketahui dari isi kitab suci yang Kak Winsi jelaskan tadi? Siapa orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah? Siapa? Ya, boleh. Orang Farisi. Iya, betul sekali. Kalau orang yang rendah hati siapa? Yang lain? Ya, boleh. Pemuncukan. Iya, betul sekali. Jadi adik-adik, dari bacaan kitab suci kita pada hari ini ingin mengajarkan kita tentang kerendahan hati seperti orang pemungut cukai. Ada yang tahu pemungut cukai itu pekerjaan apa sih? Ayo, pemungut cukai itu apa sih? Di zaman Yesus orang pemungut cukai itu apa? Ada yang tahu? Saya tahu, tidak ada. Jeroan orang yang menagih hutang atau apa ya? Kalau di Indonesia orang yang memungut pajak, tahu nggak? Pernah belajar itu nggak? Ya, kakak jelaskan bahwa orang pemungut cukai adalah orang yang pekerjaannya menagih hutang untuk memberikan benda-benda atau uang kepada kaisar. Nanti yang mengambil uang atau memungut pajak itu disebut orang pemungut cukai. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan isi kitab suci serta pendalaman yang disampaikan oleh Kakak Winsi, kakak ajak berdiri untuk berdoa syahadat para rasul. Semuanya hafal? Kak Tasya akan memimpin kita. Untuk matanya duduk seperti ini, tangannya digenggam ya. Apa semua kan? Kita mulai ya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan
kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, kerajaan Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kakak minta 3 orang ya untuk membacakan doa umat, boleh? Siapa yang bersedia? Clara boleh? Cleo? Siapa lagi? Yang sudah lancar membaca siapa? Ega? Boleh Ega? Dapat, besok Dedek ya? Besok ada lagi kok. Berdiri di sini deh. Biasanya gimana cara sekarang kita akan memanjatkan doa permohonan kita, yaitu doa umat. Ya Allah Bapa kami, karena keyakinan akan kebaikan-Mu, kini kami akan menyampaikan dan memanjatkan doa-doa permohonan kami kepada-Mu lewat doa permohonan ini. Bagi gereja, semoga gereja selalu menjadi tempat yang mengajarkan kasih dan kerendahan hati, sehingga semua umat dapat saling mendukung dan menghargai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin, semoga para pemimpin kita dapat memimpin dengan rendah hati, tapi selalu memperhatikan kepentingan orang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita, semoga dalam keluarga kita setiap anggota dapat belajar untuk saling menghargai dan mengasihi, serta menghindari sikap sombong dan egois. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan kami ya Bapa. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah memanjatkan doa-doa permohonan kita yang telah kita sampaikan pada Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu. Lagu negara. Boleh pakai juga Leo? Ayo semuanya. 1, 2, 3. Karena temanku, temanmu kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Temanku, temanmu kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Kita akan sebentar lagi kita akan menutup kegiatan katekesi kita pada hari ini. Sebelum penutup ada perutusan
disampaikan oleh Kak Natasha. Silakan Kak Natasha. Kalian sudah mendengarkan dalam Injil apa tadi? Yang dengar Injil Lukas kan? Bab berapa? 18 ayat berapa? Betul sekali, ayat 9 sampai dengan 14. Baik, kita tadi juga mendengar ada dua orang yang dimana sangat berbeda. Apa yang pertama berbedanya? Kenapa? Ada dua orang sosok yang berbeda, yang dimana ada orang Farisi yang merasa benar dan orang pemukai yang merendahkan diri. Betul? Jadi fokus ini adalah untuk kita mendalami sikap rendah hati, contohnya itu kepada teman-teman. Di sini kakak harap tidak ada yang sombong atau ketika ada sesuatu baru, kemudian kalian memamerkan sesuatu itu. Contohnya kamu beli tas baru, terus kamu pamer aja. Lihat ini tas baru, kamu pasti belum ada tas baru. Itu contoh yang tidak baik ya. Jadi kata harap kalian tidak melakukan hal itu. Jadi mengajarkan kita untuk tidak sombong dan tetap rendah hati, tidak seperti orang Farisi yang selalu menganggap dirinya benar. Kemudian kakak harap kalian setelah mendengarkan kata-kata pada hari ini, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian dalam pertemanan, keluarga, dan orang-orang yang sekitar kalian untuk tetap rendah hati. Kakak harap kalian setelah ini bisa saling menghargai satu sama lain dan tetap tidak menyombongkan diri. Dan kalian juga tetap harus berempati kepada sama kalian. Contohnya itu ketika orang itu bersalah kepada kita atau menyakiti perasaan kalian, atau ada yang mengolok-olok adik-adik kalian jangan membalas. Oke? Dengarkan ya kakak. Jadi kakak harap setelah ini selama mengikuti KTKC pada hari ini nanti akan diperjelas sama Kak Winsi. Dimohon untuk adik-adik tidak Kerasa kerusuk. Ya, tidak kerasa kerusuk dulu Harap ya. tenang dulu ya, sebentar. Kita akan pulang. Oke? Oke, adik-adik semuanya. Jadi untuk refleksi materi KTKC kita pada hari ini yaitu dari bacaan Injil yang telah kita dengar tadi, kita itu diajarkan untuk merefleksikan bahwa kisah orang Farisi dan pemungut cukai mengajak kita untuk merenungkan sikap kita dalam berdoa dan berinteraksi dengan Tuhan. Yang mana dalam jadi kita bisa merefleksikan dari bacaan dari video atau dari bacaan yang telah kita tonton tadi. Mari kita berusaha untuk lebih memahami orang lain dan melihat mereka dengan kasih, mengingat bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengertian dan dukungan. Nah, jadi dari kegiatan kita pada hari ini, kita itu diutus untuk menyebarkan kasih dan kerendahan hati, baik itu di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, di rumah, atau di kalangan lingkungan masyarakat. Jadi kita itu diajak untuk menyebarkan kasih dan kerendahan hati. Nah, kita itu tidak boleh sombong ya, apapun misalkan kita tadi seperti yang telah kakak jelaskan tadi itu, misalkan kita itu merasa lebih baik dari teman kita, jadi kita itu tidak boleh menyombongkan diri ya. Oke adik-adik, kita akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Kakak ajak untuk berdiri. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Penyayang,
Kami bersyukur kepadamu atas berkat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan KTKC kami. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dari setiap kegiatan yang kami lakukan. Ya Allah, terima kasih karena Engkau selalu mengajarkan kami sikap rendah hati. Tolonglah kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat! 1, 2, 3. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih